Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Berpindah cerita, masih di kota yang sama, kota Jiangxi, di pemukiman Villa Song Ziqiang. Terlihat Si Wei meminta penilaian pada Songgi terkait pakaian yang dikenakan. Songgi menjawab bahwa itu tidak terlalu buruk. Ia kemudian bertanya pada beberapa orang lainnya yang tidak lain adalah Luli, Ling Yu, dan Sosen. Apakah mereka percaya diri untuk menaklukkan Jinbai dalam pertempuran malam ini? Sosin menjawab, tentu saja mereka percaya diri. Tapi Songgi jangan seperti terakhir kali, pingsan bahkan sebelum mereka mulai, sambung Ling Yu. Mendengar itu, Songgi merasa malu dan sangat kesal memaki bahwa tentu saja tidak. Kali ini ia sudah meningkatkan atribut fisiknya. Setelah beberapa saat, Jinbai sudah berada di tempat tidur. Ia menanyakan kenapa Ming Ming mencari Ziqiong. Ziqiong menjawab bahwa Ming Ming bertanya apakah ada Dongyeon di dekat sini karena Ming Ming ingin mengumpulkan beberapa XP. Jinbai meminta untuk memberitahu Ming Ming agar datang padanya setelah selesai. Ia punya sesuatu untuk ditanyakan. Sambil bersandar, Ziqiong menjawab, baiklah, ia akan memberitahunya. Omong-omong, semuanya ingin Jinbai memberi saran tentang beberapa teknik bertarung dan pemilihan skill. Sebelum Jinbai menjawab, Songge tiba-tiba keluar dari balik selimut membenarkan ucapan sang ibu. Jinbai mengatakan bahwa talent level C yang Songgi miliki sangatlah mudah. Itu hampir tidak punya cabang. Lantas bimbingan apa yang Songgi butuhkan? Mendengar itu, Zekyong selaku orang tua Songgi hanya bisa menggelengkan kepala. Songgi mengatakan bahwa ia hanya menginginkannya. Ucapannya di sini begitu ambigu, namun penuh motif dan tujuan tertentu. Jinbai menjawab, baiklah, kalau begitu berikan semua gambar tentang pohon skill yang Songgi miliki. Mendapati jawaban itu, sontak semua orang merasa iri. Mereka tidak mengira kalau Jinbai mau meluangkan waktu untuk memberikan saran dalam pengembangan pohon skill yang mereka miliki. Bimbingan pertama adalah Ziqiong. Jinbai mengatakan bahwa Amethyst A Level S mempunyai 3 jalan evolusi. Ini cukup banyak. Ziqiong menanyakan, lalu bagaimana? Ia pikir evolusi Amethyst A cukup berguna. Jinbai menjawab, tapi Ziqiong adalah seorang ratu, bukan warrior. Prioritas level yang Ziqiong miliki harus difokuskan untuk meningkatkan Amethyst Evolution. Dan yang kedua adalah Mental Fortification. Menggunakan Amethyst Gaze dengan tatapan yang dalam dan Noble A, kekuatan ini akan membuat Ziqiong dapat mengerti tentang kekuatan yang musuh miliki dan bisa mendapatkan skill control. Inilah yang lebih cocok untuk Ziqiong. Ziqiong menyimpulkan, apakah itu artinya Amethyst Gaze bisa melihat atribut dan dengan perbedaan kekuatan mental yang cukup signifikan, bahkan bisa membaca pikiran. Jika seseorang menatap matanya, maka mereka akan memasuki keadaan gas dan bahkan kehilangan arah. Mengetahui itu, ia menumpukan jari pada dagu yang dimaksudkan untuk memikirkannya. Sedangkan Jinbai memanggil warrior berikutnya yang adalah Sewei dengan skill level A. Sewei menjawab, baiklah, ia hanya punya 2 pohon skill. Jinbai mengatakan bahwa mempunyai 2 pohon skill yang sedikit bukanlah masalah. Pertama, pelajari Treat Vision untuk menandai target yang mengancam pandangan. Lalu, kemudian pelajari Sewatsi yang membuat Sewei bisa berbagi pandangan dengan rekan tim dan menunjukkan musuh yang ditandai. Jika Sewei berhasil menguasai keduanya, maka akan menjadi Sofot level good. Sewei menjawab, baiklah, ia akan bekerja keras untuk mempelajari kedua skill itu secepatnya. Jinbai memuji kalau itu adalah hal yang bagus. Skill dasar yang Sewei miliki sebenarnya sudah menakjubkan, hanya saja masih perlu untuk dikembangkan. Ia kemudian memanggil Luli, mengatakan bahwa skill level B
illusionary image yang Luli miliki sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membuat keajaiban. Luli menyampaikan kalau ia telah mengamati semua skillnya dengan hati-hati, tapi tidak satu pun yang mempunyai kemampuan menyerang. Ia menunjukkannya pada Jinbai. Lihatlah, ini perceive illusion as reality. Skill ini mempunyai efek yang aneh. Jika musuh gagal untuk menembus ilusinya, maka ilusinya akan nampak nyata bagi mereka. Jinbai bertanya, apakah Luli mengerti jika musuh percaya bahwa bom nuklir yang ada di ilusi itu nyata, maka mereka akan benar-benar terpengaruh seakan telah diledakkan oleh bom nuklir sungguhan. Itulah kenapa dalam penguraiannya kurang menjelaskan tentang damage, karena semuanya bisa menjadi mungkin. Zikyong yang menyimak memuji kalau kekuatan Luli sangatlah hebat. Apakah ini benar-benar talent level B? Jinbai menjawab, tidak juga. Skill Luli tidak termasuk dalam penyembunyian gelombang energi atau aura. Jadi, ilusi murni sebenarnya cukup gampang untuk ditembus. Tingkat keberhasilannya bergantung pada kemampuan teknik yang Luli gunakan. Ia kemudian mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Sosin dengan level yang sama menggunakan teknik rapid recovery. Sosin bisa memasukkan poin dengan seimbang ke stamina, flash, dan main kekuatan recovery. Semua skill yang dimiliki akan berefek pada diri sendiri terlebih dahulu. Lalu ketika diaktifkan, maka akan membantu yang lain untuk sembuh. Kekuatan yang Susin miliki ini sangat simpel, tapi sangat praktis. Bahkan ia sendiri belum pernah melihat talent medis yang lebih baik. Sebelum selesai berbicara, Songge yang tidak sabaran tiba-tiba merangkul menanyakan, apakah bimbingan untuk saudari Sosin sudah selesai? Apakah sekarang adalah gilirannya? Jinbai mengatakan bahwa underdog level C akan dibahas terakhir. Songgi mengumpat kesal ketika mendengarnya. Bahkan saking kesalnya, ia menggigit pundak Jinbai. Sedangkan Jinbai hanya menghiraukan dan menyampaikan kalau berikutnya adalah giliran Lingyu dengan level B. Focus concentration. Lingyu melihat nasib yang dialami Songgi sedikit menertawakannya dan mengucapkan rasa terima kasih pada Jinbai yang telah bersedia memberikan bimbingan untuk skillnya. Jinbai mengatakan bahwa kekuatan Lingyu sepertinya hanya untuk mempercepat proses pemikiran, tapi itu adalah talent level good untuk berduel. Lingyu bisa membuat sebuah target dan fokuslah dengan target tersebut. Itu akan mempercepat proses pemikiran Lingyu sekaligus untuk membuang informasi yang tidak berguna. Jadi, Lingyu harus memilih skill yang dapat membantu dalam penilaian di pertempuran. Selain itu, juga harus berlatih menghadapi orang bertalenta satu lawan satu. Setelah menerima penjelasan itu, Lingyu mengucapkan terima kasih. Maka sekarang biarkan ia membalas kebaikan Jinbai melalui sebuah tindakan. Songgi yang mendengar merasa iri sehingga mencibir bahwa orang ini pasti sedang terfokus pada Jinbai. Bahkan sepertinya jika ia menusuknya tidak akan merasakan apa-apa. Jinbai menjawab kalau itu tidak bisa. Ia kemudian menjentikan jari yang membuat Lingyu tersadar sambil menyampaikan bahwa Lingyu harus mengontrol kapan dan siapa yang harus difokuskan. Jika tidak, maka talent ini benar-benar buruk. Lingyu pun menerimanya. Ia akan melatih kontrol pikirannya. Kembali pada Songgi yang tampak tidak sabar menunggu giliran. Jinbai dengan berat hati mengatakan, level C Gifted Talent meningkatkan pendapatan XP dan skill mastery. Ia pikir teruntuk Songgi jangan melewatkan setiap skill yang bisa ditingkatkan. Setelah sepenuhnya dimaksimalkan, Songgi mungkin bisa mempunyai pemahaman 10 kali lipat. 10 kali lipat belajar dan 10 kali lipat tekniknya. Singkatnya, Songgi akan berkembang 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Lalu akan menguasai semua kemampuan bertarung, baik itu teknik maupun strategi. Tetapi perlu diingat bahwa bagaimanapun kekuatan fisik yang Songgi miliki tidak akan bisa melampauinya.
Songgi mungkin bisa menaklukkannya dengan teknik yang disempurnakan. Songgi memaki bahwa Jinbei benar-benar sial, selalu saja membuli, ia akan menggigitnya. Di sisi lain, Zekyong bangkit berdiri, mengatakan, "Baiklah, karena Jinbei telah memberikan bimbingan untuk perkembangan di masa depan, maka semuanya harus bekerja keras dan memastikan anggota baru tidak merendahkan mereka, apalagi sampai mempermalukan Master." Mereka dengan serentak menjawab, "Baiklah, mereka akan melakukan yang terbaik." Jawaban itu terdengar oleh Cheng Er yang berada di lorong. Seketika ia menunjukkan raut wajah murung sambil menghela nafas dengan dalam, mengatakan kalau ia juga menginginkan bimbingan tentang skill itu. Setelah beberapa saat waktu berlalu, Jinbei berkunjung ke rumah Han Xiao melalui skill yang dimiliki Ming Ming. Han Xiao memuji bahwa kekuatan Ming Ming benar-benar kuat, benar-benar membawa Jinbei ke sini. Jinbei tidak merespon karena mendapati sebuah pesan dari Ming Ming yang menyampaikan kalau jarak teleportasinya sepertinya terlalu jauh. Ia merasa pusing. Jinbei menjawab, itu terjadi karena penggunaan kekuatan mental yang berlebihan. Beristirahatlah. Han Xiao kembali bertanya, bagaimana keadaan kota Jinbei? Jinbei mengatakan bahwa semua yang perlu direncanakan dan diatur telah selesai. Sekarang, semuanya bekerja keras untuk membuat kota Baidi menjadi sempurna. Omong-omong, berapa banyak poin atribut yang Han Xiao dapatkan dari hadiahnya? Setelah semua itu, bukankah Han Xiao dan Ming Ming membinasakan beberapa zombie khusus di dunia mimpi? Han Xiao menjawab, hanya satu. Ketika ia dan Ming Ming berada di dunia mimpi, selagi bertarung dengan screaming zombie, mereka mendapati kecelakaan kecil. Semua zombie berteriak bersama-sama, sehingga menghasilkan gelombang mental yang terlalu kuat. Saat itu, ia berusaha terbang menggunakan kontrol mental, tapi terguncang dan mati karena terjatuh. Mengingat ini, membuat sekujur tubuhnya gemetar hebat. Jinbei yang mendengar sejenak terdiam sebelum pada akhirnya meminta pada Han Xiao untuk menyembunyikan dan jangan berkata pada siapapun bahwa Han Xiao merupakan anggota dari grup chat 001. Sebab itu hanya akan membuatnya merasa malu. Melihat Jinbei berbalik badan, Han Xiao menjadi takut kalau mendapatkan marah. Ia berusaha membujuk, mengatakan bahwa yang tahu hanyalah Jinbei dan Ming Ming. Selain itu, sebenarnya ia berniat mengajak Jinbei untuk melihat pabrik kimia. Jinbei sedikit menoleh dengan sebuah senyuman, mengatakan kalau ia hanya bercanda. Mari mereka keluar jika Han Xiao sudah siap. Han Xiao pun merasa lega karena Jinbei tidak mempermasalahkannya. Sebelum berlalu pergi, Jinbei menatap telapak tangan yang terdapat sebuah tanda berwarna pink seperti gambar kupu-kupu. Di benaknya mengatakan bahwa misi level Triple S Flick Mart sudah mengirimkan peringatan ketika ia berteleportasi. Sepertinya ini berhubungan dengan pabrik kimia yang disebut Han Xiao barusan. Pastinya di sana ada zombie penyakit. Sebelum gumamnya selesai, Han Xiao memanggil untuk mengajaknya keluar melalui jendela. Tidak berselang lama, mereka pun sudah tiba di lingkungan pabrik kimia. Jinbei berpikir bahwa ia telah mengambil keputusan tepat, tidak lain bergegas ke tempat ini setelah kota Baidi direnovasi. Ia penasaran hadiah macam apa yang akan diberikan misi level Triple S ini. Sekian video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video menarik lainnya. See you next video.